Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan di majelis ini, yaitu membahas kitab Hukukun Da'at Ilaihal Fitrah wa Qarratha Asy-Syari'ah, atau yang bertemakan hak-hak yang sesuai dengan fitrah dan syariat Islam, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca sebagian dari pembahasan Al-Haqqut Tasi', yaitu hak yang ke-9 yang berhubungan dengan hukukul muslimina umuman, hak-hak kaum muslimin secara umum, ya, maknanya ya, hak kaum muslimin secara umum, dikarenakan kita kemarin ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya sebenarnya juga telah membahas hak-hak kaum muslimin, akan tetapi secara khusus diantaranya hak Rasul, hak kedua orang tua, ya, orang tua yang muslim itu haknya apa, orang tua yang tidak muslim haknya apa, ya, hak anak-anak kita, ya, hak kerabat yang muslim, ya, itu haknya apa saja, ya, kerabat yang tidak muslim itu haknya apa saja, ya, kemudian hak suami istri, hak pemimpin serta rakyat, hak tetangga dan seterusnya, ya, di mana dalam pembahasan hak tersebut ini tentunya berhubungan dengan kaum muslimin, akan tapi secara khusus maka pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang pembahasan hukuku al-muslimina umuman, hak-hak kaum muslimin secara umum, ya, maknanya ya secara umum kaum muslimin ini memiliki hak yang harus kita penuhi, ditambah lagi apabila mereka adalah orang tua kita, ya, anak-anak kita, kerabat kita, ya, pasangan hidup kita, atau pemimpin kita, atau rakyat kita, atau tetangga kita. Tentunya mereka mendapatkan hak-hak yang lebih khusus, jadi mendapatkan tambahan hak. Dan kita pada pembahasan hukukul muslimina umuman, yaitu hak-hak kaum muslimin secara umum, kita kemarin telah membahas mulai dari hak pertama, ya, kemudian juga hak yang kedua, ya, kemudian hak yang ketiga tentang nasihat, kemudian hak yang keempat tentang mendoakan orang yang bersin. Maka insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan hak kaum muslimin secara umum pada hak yang kelima, Al-Haqqul Khamis, yaitu halaman 36 di cetakan yang ada di saya. Kalau cetakan yang ada di komputer halaman 40, ya, halaman 40. Baik. Al-Haqqul Khamis, hak yang kelima, idza marida fa'udhu, apabila ada seorang muslim yang sakit, fa'udhu, maka jenguklah, ya. Wa iyadatul maridi ziyaratuhu, dan menjenguk orang yang sakit itu dengan cara mengunjungi. Ini apabila mampu mengunjungi. Apabila tidak mampu, mungkin karena kondisi kita juga sedang sakit, maka kita sekedar menyapa dan mendoakan. Alhamdulillah saat ini bisa menggunakan wasilah atau sarana yang sangat banyak, di antaranya adalah dengan
WhatsApp atau Line atau Telegram atau aplikasi-aplikasi yang bisa menghubungkan kita dengan orang lain secara langsung, secara tatap muka, maka insyaallah ta'ala hal itu juga tidak mengapa bila kita tidak mampu mengunjungi saudara kita. Terlebih lagi dalam masa-masa seperti ini mungkin ditakutkan misalnya saudara kita sakit dan dia menjadi PDP, pasien dalam pengawasan, PDP, pasien dalam pengawasan, bukan pasti jadi pengangguran, bukan itu ya. PDP itu pasien dalam pengawasan, ODP orang dalam pengawasan, PDP pasien dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan tentunya ini ketika menjenguknya tidak sembarangan ya. Jadi di rumah sakit hanya boleh dengan melihat dari jarak jauh. Tentunya kalau kita ingin menjenguk dan orang tersebut tidak bisa kita temui secara langsung, hanya bisa dilihat dari jauh, maka insya Allah itu juga sudah cukup. Intinya kita berusaha untuk mengunjungi, dan apabila tidak mampu maka bisa digantikan dengan sarana-sarana yang lain. Wa hiya haqqun lahu, dan mengunjungi orang yang sakit ini adalah hak bagi orang yang sakit. Ala ikhwanihil muslimin, yang seharusnya dilakukan oleh saudara-saudaranya sesama muslim. Seharusnya dilakukan oleh saudara sesama muslim. Fayajibu alaihimul qiyamu biha, maka wajib untuk melaksanakan hak tersebut. Wajib untuk melaksanakan hak tersebut. Wa kullama kana lil maridi haqqun 'alaika min qarabatin aw suhbatin aw jiwarin kanat iyadatuhu aw kada. Dan seandainya orang yang sakit tersebut memiliki hak lebih atas dirimu, atas diri kita, min qarabatin berupa hak kerabat. Jadi ada orang muslim sakit, maka orang muslim tersebut ternyata adalah kerabat kita, masih famili kita. Maka ini lebih aukat, lebih ditekankan lagi untuk kita jenguk. Au suhbatin, atau suhbah, dia adalah sahib kita, sahabat kita, kawan karib kita. Jadi seorang muslim sekaligus kawan karib kita, maka anjuran untuk perintah untuk menjenguk orang tersebut ini lebih aukat, lebih diwajibkan. Jadi seandainya orang yang sakit itu adalah sahabat kita, kawan kita, kawan dekat kita, ini perintahnya ini lebih ditekankan gitu ya. Au jiwarin, atau orang yang sakit tersebut memiliki hak tambahan lagi, yaitu hak bertetangga, masih tetangga kita. Maka kanat iyadatuhu au kada. Maka hukum menjenguknya itu lebih ditekankan lagi. Jadi seorang muslim yang sakit, ini orang muslim yang bagaimana? Pokoknya orang muslim. Jadi orang muslim yang kita sekedar kenal gitu ya, kita kenal, kita tahu maka kita diperintahkan untuk apa? Untuk menjenguk orang tersebut. Wal iyadatu bihasabi halil maridi wa bihasabi halil maradi. Dan menjenguk ini sesuai dengan kondisi orang yang sakit dan sesuai dengan kondisi sakitnya. Jadi harus ditinjau dulu kondisi orang yang sakit sekaligus sakitnya. Faqad tatatallabu al-halu kasratat taraddudi ilaihi. Tatatallabu al-halu kasratat taraddudi ilaihi. Maka terkadang kondisi orang yang sakit atau kondisi sakitnya itu menuntut kita untuk seringkali menjenguk orang tersebut. Misalnya punya tetangga, dia sakit dalam kondisi tidak ada yang
merawat tetangga tersebut, ya. Misalnya anaknya nggak ada yang beneh, anaknya malah nggak ada yang pulang, nggak mau nggak mau merawat orang tuanya, ya, mereka durhaka, maka kita sebagai tetangga ini hendaknya sering-sering menjenguk. Kalau perlu diadakan piket, ya, misalnya satu RT ini atau satu lingkungan ini dijadwal, ya, untuk hari Senin siapa, Selasa siapa, Rabu siapa, Kamis siapa, ini untuk bersama-sama gotong royong menjenguk dan juga merawat orang yang sakit tersebut, ya. Waqad tatatallabu al-halu qillata taraddudi ilaihi, dan terkadang keadaan orang yang sakit atau kondisi penyakitnya ini menuntut kita untuk, ya, jarang-jarang menjenguknya, ya. Jadi maknanya ada yang perlu sering dijenguk, ada yang tidak perlu sering dijenguk. Bahkan ada yang menjenguknya ini juga harus hati-hati, apalagi dalam kondisi saat ini, ya. Ada orang menjadi ODP, kemudian dia merasakan gejala yang tidak mengenakkan, ya, tidak enak badan, misalnya mengarah ke COVID misalnya, maka ini tentunya jangan sering-sering menjenguk. Yang terpenting, ya, dicukupi kebutuhannya, ya. Kalau perlu mungkin, ya, dipanggilkan ambulan, ya, langsung untuk dibawa ke rumah sakit, ya, insyaallah taala bisa dirawat di rumah sakit. Fal aula mura'atul ahwali, maka yang terpenting kita hendaknya melihat kondisi, ya, kita pertimbangkan kondisi, apakah kita itu perlu sering menjenguk ataukah tidak. Kalau orang sakit gigi tentunya, ya, tidak perlu sering-sering dijenguk, apalagi dijenguk, diajak ngobrol, diajak ketawa-ketawa, ya, diajak guyon, ini akan membuat giginya tambah sakit. Atau orang misalnya sakit yang ketika dia dijenguk, dia sikapnya akan ewoh, istilah Jawanya ewoh, atau istilah bahasa Indonesianya sungkan. Yang seharusnya dia itu sakitnya tetap harus dirawat di kamarnya, contohnya penyakit tipes gitu, ya. Penyakit tipes itu tidak boleh banyak jalan, aslinya seperti itu. Dalam kondisi tipesnya masih parah-parahnya, kita menjenguk, ya, sehari ada 5 orang jenguk, ya, atau 10 kali dijenguk, dia harus bolak-balik dari kamar ke ruang tamu. Nah, ini tentu bisa membahayakan orang tersebut. Menjenguk nantilah, ya, ditelepon, kebutuhannya apa saja, sudah punya obat ataukah belum, sudah periksa atau belum, yang penting itu dicukupi, ya, yang penting itu dicukupi, kemudian disuruh istirahat total, kemudian, ya, apabila sudah baikan ini bisa, ya, sudah mendingan bisa dijenguk. Intinya kita lihat kondisi, apalagi ketika menjenguk orang sakit, ini nggak pulang-pulang, ini musibah, ya, musibah. Jadi pernah terjadi menjenguk orang sakit jam 11:30 malam sampai jam 12:30 di rumah sakit. Kalau rumah sakit yang istilahnya pavilion itu kan bebas, ya, sifatnya bebas, jenguk kapanpun bisa, ya, bayar mahal, ya, akhirnya jenguk kapanpun bisa, dijenguk kapanpun bisa. Ini beberapa orang ini tidak tahu waktu di dalam menjenguk, ya, menjenguknya lama sekali, ya, nggak pulang-pulang, ya, sudah gitu nggak bawa apa-apa lagi, ya kan? Sudah jenguk lama, nggak pulang-pulang, nggak bawa apa-apa. Ini musibah, tambah sakit orangnya, gitu. Jadi orang yang menjenguk ini harus tahu waktu, ya, harus melihat kondisi orang yang sakit sekaligus penyakitnya apa, ya, Jadi tidak pokoknya semuanya dipukul rata, harus dijenguk, istilahnya diperlakukan sama. Ya, jangan seperti itu. Ini hendaknya dilihat situasi dan kondisinya. Wasunnatu liman ada maridun ayas'ala an halihi.
Dan sunnah bagi orang yang menjenguk orang yang sakit hendaknya menanyakan kondisinya, ya, menanyakan kondisinya, wa yad'u lahu, dan juga mendoakan kesembuhan dan kebaikan bagi orang yang sakit tersebut, ya, dan jangan berkata yang tidak-tidak, ya, menjenguk orang sakit berkata yang tidak-tidak ini tidak diperbolehkan. Misalnya mengatakan, wah, tetangga saya kemarin sakit seperti ini, kemudian dia tidak selamat. Ya, ini kata-kata yang bisa menambah khawatir orang yang sakit tersebut. Ini tidak boleh seperti itu. Wa yaftahu lahu babal faraji warraha. Dan hendaknya membukakan pintu pertolongan warroja, ya, warroja, dan juga pintu harapan. Jangan malah diajak untuk putus asa. Ya, misalnya bertanya, "Saman, Anda sakit apa?" "Sakit komplikasi," kata dokter. Wah, ini jelas mati nih, ya. Misalnya seperti itu, ini enggak layak sama sekali. Ya, atau sekedar mengucapkan, "Wah, berat ini, berat untuk sembuh." Nah, ini juga ucapan yang sangat tidak diperbolehkan, ya. Jadi kita buka pintu pertolongan sekaligus pintu harapan bagi orang tersebut. Ya, bila kita tidak bisa memberikan hal-hal yang baik, minimal kita ucapkan ucapan-ucapan yang baik. Jadi sebaik-baik ucapan adalah ucapan yang menenangkan hati. Ya, ucapan yang membuat hati kita tenang. Taib. Fa inna dzalika min akbari asbabis sihhati wasyifa. Dikarenakan hal-hal itu, ya, yaitu pintu pertolongan sekaligus pintu harapan, ini termasuk di antara sebab terbesar orang bisa mendapatkan kesehatan dan kesembuhan. Ya, jadi kalau pikirannya itu tersugesti, ya, maka insyaallah ta'ala, ya, ini kesehatannya juga akan tersugesti. Tinggal sugestinya sugesti yang bagaimana. Kalau sugestinya sugesti yang buruk dan putus asa, maka ya akan apa? Akan sulit untuk, ya, mendapatkan pengobatan yang optimal. Tapi kalau sugestinya baik, diajak untuk optimis, insyaallah ta'ala pikiran yang sehat, ya, ini akan berdampak bagi kesehatan tubuh. Wa yambagi ayyudzakirahu at-taubata bi uslubin la yurawwi'uhu. Dan hendaknya juga mengingatkan orang tersebut untuk bertaubat, tapi bi uslubin la yurawwi'uhu, dengan cara yang tidak membuatnya takut. Misalnya yang contoh kelirunya adalah, jenengan sakit apa? Saya sakit misalnya hipertensi. Anda harus banyak bertobat. Ajal itu sangatlah dekat. Wah, orang sakit digitukan, otomatis, ya, tambah takut dirinya. Ya, jiwanya menjadi tidak sehat, ya, tidak optimis, menjadi pesimis. Ini akhirnya, ya, pengobatannya juga sulit untuk berhasil. Ya, misalnya dengan cara yang lain, ya, misalnya ketika bertanya bagaimana kondisi Anda, kemudian setelah disebutkan kondisinya kita doakan kebaikan, kemudian kita katakan, ya, mohon membantu diri sendiri di dalam pengobatan ini dengan memperbanyak istighfar dan taubat, ya, dikarenakan kita mendapatkan musibah sakit dari Allah Ta'ala ini, ya, dikarenakan kesalahan dan dosa-dosa kita. InsyaAllah Ta'ala bila kita memperbanyak istighfar dan taubat, ini semoga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada Anda, kepada kita. Ini kan lebih baik caranya seperti itu, bukan malah ditakut-takuti dengan cara yang tidak baik seperti itu. Sakit apa? Komplikasi, harus bertobat, ucapkan la ilaha illallah, siapa tahu mati. Ini nggak baik seperti itu. Fayaqulu lahu mathalan, misalnya, ya, orang yang menjenguk berkata kepada orang yang sakit, innaka fi maradika hadza taktasibu khairan. Sesungguhnya Anda, ya, karena sakitnya Anda ini insyaallah akan mendapatkan kebaikan. Nah, ucapannya optimis ini akan apa? Ini akan membuat orang, wah, kebaikan gitu ya. Jadi pikirannya juga sudah tersugesti optimis. Ya, seperti kata para motivator, ya. Apabila kita melihat gelas yang berisi air, kita minum separuh,
Ya, kalau kita anggap itu adalah setengah kosong, ya, setengah kosong, ya kita akan pesimis. Tapi kalau kita anggap itu setengah berisi, jadi yang kita tekankan adalah isinya, berisi. Maka ini apa? Pandangan yang optimis, bukan pesimis. Ya. Taib. Kita punya motor, bensinnya setelah full tinggal separuh. Ya. Kalau kita katakan tinggal separuh, ini namanya apa? Pesimis. Tapi kalau kita katakan masih separuh, alhamdulillah, ya, maka ini adalah apa? Optimis. Begitu pula dengan berkata di hadapan orang yang sedang kita jenguk, orang sakit yang kita jenguk, innaka fi maradika hadza taktasibu khairan. Anda sakit, zahirnya sakit, tapi Anda ini mendapatkan kebaikan loh ya. Fa innal marada yukaffirullahu bihi al khataya wa yamhu bihi as-sayyiati. Dikarenakan sakit ini Allah Ta'ala akan menghapus kesalahan dan juga menghapus dosa-dosa. Ya, tentunya ini kebaikan gitu ya. Nah, jadi terhibur, orang yang sakit terhibur. Wala'allaka taksibu ya bin hibasika ya ajron katsiran bi kasrati dzikri wal istighfari wad du'a. Dan ditambah lagi ya, Anda bisa jadi mendapatkan ya pahala yang banyak ya dengan kondisi Anda yang seperti ini, sakit dan tertahan dan tidak bisa melakukan aktivitas. Ini menjadi kesempatan Anda untuk mendapatkan pahala yang banyak. Dengan cara apa? Bikasrati dzikri, dengan memperbanyak zikir. Dan zikir ini Masya Allah merupakan ibadah andalan seorang muslim. Ya, oleh karena itu ketika Rasulullah dimintai wasiat oleh sahabat, wasiat apa yang engkau wasiatkan kepadaku? Maka Rasulullah mengatakan ya, supaya ya, lisanmu itu rotban bidzikrillah. Basah dikarenakan apa? Senantiasa basah dikarenakan digunakan untuk berzikir kepada Allah. Jangan digunakan untuk bengong. Kalau bengong kering, ya bibirnya kering, giginya kering, akhirnya nggak mendapatkan apa-apa sambil ngelamun bengong itu nggak dapat apa-apa, ya. Tapi kalau banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, maka insya Allah Ta'ala itu kita akan mendapatkan tentunya banyak pahala, ketenangan hati, sekaligus membiasakan agar kita itu ya siap untuk menghadapi hari tua. Orang muda, anak muda atau orang yang masih sehat ini bisa beramal banyak. Ya, bisa pergi sholat berjamaah, bisa bersedekah, ya, bisa bantu-bantu kerja bakti amal soleh, ya, bisa baca Al-Quran, bisa baca kitab, bisa sholat malam. Tapi kalau orang sudah tua renta dan dia tidak mampu melakukan apa-apa, ya, dia sudah tidak mampu beraktivitas, maknanya dia selalu di kasur karena saking sudah tuanya, tidak ada yang bisa diandalkan untuk beramal kecuali hanya apa? Hanya zikir kepada Allah. Dia mau baca Al-Quran, ya, dia nggak bisa duduk. Dia melihat mushaf juga tidak terlihat dengan jelas. Mau baca buku, baca kitab juga tidak bisa melihat dengan jelas. Mau sedekah, ya, dianya sendiri juga membutuhkan. Ya, dia mau sholat, ya, sholat berjamaah ke masjid, jangankan sholat, ya, didudukkan saja, apa, dia kesakitan. Maka zikir ini merupakan amalan andalan, ya, amalan andalan seorang muslim, ya, dengan memperbanyak zikir, membiasakan memperbanyak zikir, insya Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala memberikan rezeki umur panjang kepada kita, misalnya kita, ya, menghadapi masa tua yang seperti itu, insya Allah Ta'ala kita masih bisa beraktivitas kebaikan, yaitu dengan cara apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat kita tidak mampu melaksanakan amalan-amalan yang lain. Ya, jadi engkau bisa mendapatkan pahala yang banyak walaupun sakit dengan cara apa? Zikir kepada Allah. Ya, wal istighfar dan istighfar, wa doa serta berdoa kepada Allah. Ya, jadi doa kita memohon sesuatu kepada Allah itu dapat pahala lah ya. Ya, karena itu jangan malu meminta kepada Allah. Ini ibadah.
Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, Rabb kalian, Rabb kita telah berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku. Ini perintah. Astajib lakum, akan aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Karena sesungguhnya orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku, maknanya tidak mau berdoa kepadaku, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Bahkan nggak mau doa itu diancam oleh Allah Ta'ala. Nggak mau doa, diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dengan berdoa memohon kesembuhan, memohon rezeki, memohon istri, mendapatkan istri yang solehah, keturunan yang soleh dan solehah, memohon agar mendapatkan pekerjaan kepada Allah Ta'ala, ya Allah berikan saya pekerjaan yang sesuai dengan keinginan saya atau kemampuan yang saya miliki, seperti itu, atau berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan kita di dalam ujian nasional atau ujian sekolah dan seterusnya. Itu pahala yang kita dapatkan, Jadi hendaknya yang kita ucapkan di hadapan orang yang sakit ini adalah ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang memotivasi, ucapan yang membuka pintu pengharapan bagi orang yang sakit tersebut. Kemudian al-haqqus sadis, hak yang keenam yang selayaknya kita laksanakan bagi orang-orang muslimin secara umum, yaitu idza mata fattabi'hu. Apabila seorang muslim meninggal, maka ikutilah jenazahnya. Ikutilah jenazahnya. Tentunya sebelum mengikuti jenazahnya, tentunya juga hendaknya dirawat dulu jenazahnya, maknanya dimandikan, dikafani, kemudian disolati. Kemudian setelah itu diantarkan ke kuburan dan diikuti. Fattiba'ul janazati min hukukil muslimi ala akhi. Mengikuti jenazah itu termasuk di antara hak seorang muslim yang selayaknya dipenuhi oleh saudaranya sesama muslim. Wa fihi ajrun kabirun, dan di dalam mengikuti jenazahnya orang muslim, mengantarkan jenazah orang muslim itu ada pahala yang besar. Faqad sabata, telah sahih anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man tabi'al janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun. Barang siapa yang mengikuti, mengantarkan jenazah, dia mengikuti jenazah sampai disolati, maknanya dia sholat, ikut sholat, falahu qiratun, maka dirinya mendapatkan pahala 1 qirat. Apa makna qirat nanti dijelaskan oleh Rasul. Wa man tabi'aha hatta tudfana falahu qiratani. Barang siapa yang mengikuti jenazah sampai jenazah itu dikuburkan, tentunya harus mengumpulkan tadi juga. Maknanya dia haruslah mensolati juga, kemudian kemudian mengikuti jenazahnya sampai dikuburkan, falahu qiratani, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Qila wa mal qiratani, dikatakan kepada Rasul, ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apa itu 2 qirat? Qirat itu maknanya apa? Qal mislul jabalainil azimaini. 2 qirat maknanya adalah semisal 2 gunung yang sangat besar. Jadi mendapatkan pahala sebesar 2 gunung yang besar, Jadi kalau sekedar mensolati saja mendapatkan 1 qirat. Kalau mengantarkan sampai dikuburkan, mendapatkan 1 qirat. Kalau dikumpulkan dua-duanya, yaitu mensolati sekaligus sampai mengkuburkan, maka mendapatkan apa? Mendapatkan 2 qirat. Tayyib. Sabian yang ketujuh, wa min hukukil muslimi 'alal muslimi kaful adza anhu, dan di antara hak seorang muslim atas orang muslim yang lain, yaitu kaful adza anhu, janganlah sampai kita menyakiti orang muslim, alias menahan diri dari menyakiti seorang muslim. Fa inna fi adhiyatil muslimina isman 'aziman, dikarenakan di dalam
menyakiti orang-orang Islam itu isman aziman, itu ada dosa yang besar. Jadi menyakiti orang muslim itu dosanya besar. Qala Allah Ta'ala berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman dari kalangan laki-laki maupun perempuan, bighairi maktasabu, padahal mereka tidak berbuat salah, faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina, maka mereka telah, orang-orang yang menyakiti tersebut, mereka telah menanggung ya, atau telah melakukan perbuatan dusta sekaligus dosa yang jelas ya. Thayyib. Oleh karena itu, menzalimi dalam bentuk apapun, menyakiti dalam bentuk apapun, ini tidak diperbolehkan ya. Wal ghalibu anna man tasallata ala akhihi bi adhiyatin fa innallaha yantaqimu minhu fid dunya qabla al akhirah. Dan pada umumnya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pada umumnya orang yang berbuat jahat kepada saudaranya dengan cara menyakitinya, baik dengan tangannya maupun lisannya, ya, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan menghukum orang tersebut di dunia sebelum dihukum di akhirat. Jadi dia di akhirat terancam dapat hukuman, tapi biasanya orang yang menyakiti saudaranya ini di dunia juga mendapatkan apa? Hukuman dari Allah Ta'ala. Dia dengan kekuatannya atau kekuasaannya menyakiti orang muslim, ya, ini biasanya Allah Ta'ala akan apa? Akan menghukum orang tersebut. Atau dia dengan lesannya menyakiti ya saudaranya sama muslim, ya, maka biasanya Allah Ta'ala juga akan menghukum orang tersebut di dunia sebelum dihukum di akhirat. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati, jangan sampai kita menzalimi orang lain, menyakiti orang lain dengan lisan kita atau dengan tangan kita. Kalau kita dibalas dengan hal yang serupa, itu masih mending gitu ya. Kita menyakiti saudara sama muslim, dia membalas dengan hal yang serupa, itu masih mending. Masih untung kita, masih untung. Tapi kalau dia tidak membalas kita, tapi dia menghadap ya ke kiblat, menengadahkan kedua tangannya dan memohon keadilan kepada Allah Ta'ala atas kezaliman kita, habis kita. Habis kita. Ya. Bagaimana mau selamat ya dari doa ya, dari doa keburukan ya orang yang kita zalimi. Ya, Rasulullah mengatakan wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Ya. Takutlah kamu dari doa orang yang kamu zalimi, karena sesungguhnya tidak ada ya pembatas antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya doa tersebut tentunya akan dikabulkan. Jadi hati-hati jangan sampai kita menzalimi seorang muslim. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah bersabda, la tabaghadu ya wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling memurkai, saling membenci, jangan saling membenci. Ya, Rasul memerintahkan kita supaya kita saling mencintai. Karena itu dilarang untuk saling membenci. Dan sebab-sebab kebencian itu hendaknya diselesaikan. Apa sebabnya? Itu. Wala tadabaru. Dan janganlah saling membelakangi, saling membuang muka. Ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba Allah Ta'ala yang bersaudara. Jadi Rasul memerintahkan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan syarat untuk menjadi bersaudara ya itu tadi, jangan saling membenci dan jangan saling membelakangi. Ya, dan jangan saling apa? Berpaling muka. Jadi kita hargai saudara kita dan kita saling mencintai satu sama lain. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak boleh dizalimi. Tidak boleh menzalimi maupun dizalimi. Wala yakhdhuluhu, tidak boleh menelantarkan. Bayangkan, seorang muslim dia membutuhkan kok ditelantarkan, ini tidak boleh. Dibantu, apa butuhnya? Gitu ya. Diberdayakan. Ya,
Jadi seperti itu. Jadi menelantarkan saja tidak boleh, apalagi menzolimi. Wala yahqiruhu, dan tidak boleh menghina atau merendahkan saudaranya sesama muslim. Bihasbi imri'in minasyarr ay yahqira akhahul muslima. Cukuplah seseorang dianggap buruk di sisi Allah Ta'ala bila dia merendahkan, menghina saudaranya sesama muslim. Misalnya, seorang itu Masya Allah, sholatnya Masya Allah, sholat sunnahnya Masya Allah, sholat malamnya Masya Allah, sodakohnya Masya Allah, ya, dia di mata manusia baik, akan tapi dia merendahkan dan mencela saudaranya sesama muslim, maka orang tersebut bukanlah orang baik di sisi Allah Ta'ala. Bihasbi imri'in minasyarr ay yahqira akhahul muslim. Seorang cukup dianggap sebagai orang yang buruk ketika dia merendahkan, menghina saudaranya sesama muslim. Kullul muslimi 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim, ya, atas muslim yang lainnya haram untuk diganggu atau dizolimi dalam hal darah, dalam hal harta, maupun dalam hal kehormatan. Jadi kehormatannya tidak boleh dilanggar, hartanya tidak boleh dilanggar, tidak boleh diambil secara tidak ridho, secara paksa atau dicuri atau ditipu dan seterusnya, tidak halal. Ya. Begitu pula dengan darahnya, ya. Darahnya, maknanya fisiknya tidak boleh kita lukai. Ya, tidak boleh kita lukai, tidak boleh kita zalimi secara fisik, secara harta maupun secara kehormatan. Jadi kita harus menjaga jangan sampai kita menzalimi saudara kita sesama muslim. Wa huququl muslimi 'alal muslimi katsiratun, dan hak seorang muslim, ya, yang wajib dipenuhi oleh muslim yang lain itu katsiratun, sebetulnya banyak. Ya. Jadi namun yang disebutkan di sini itu hanya 7, ya. Di sini hanya 7. Ya. Jadi sebetulnya banyak. Walakin yumkinu an yakuna al-ma'na, ya, al-jami'u laha wa qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimu akhul muslim. Akan tapi, ya, mungkin, ya kita bisa mengumpulkan segala macam atau seluruh hak sesama muslim, ya, secara umum ini bisa kita kumpulkan, ya, dan bisa kita kita tilik atau kita pandang, ya, dari makna yang mencakup yang telah disebutkan oleh Nabi SAW, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudaranya sama muslim. Maknanya kalau kita ingin tahu hak saudara kita sama muslim itu apa, ya, kita nggak perlu repot-repot, tinggal menganggap bahwa orang muslim itu adalah saudara kita. Jadi bagaimana Anda memperlakukan saudara Anda? Ya. Bagaimana Anda memperlakukan kakak Anda, adik Anda? Begitu pula lah seharusnya Anda memperlakukan sesama muslim. Ya. Jadi seperti itu. Itu adalah ucapan yang sangat mencakup, ya, segala macam hak yang selayaknya kita penuhi bagi kaum muslimin secara umum, yaitu mereka hendaknya kita anggap sebagai saudara kita. Fa innahu mata qama bi muqtada hadhihi al-ukhuwah ijtahada an yataharra lahu al-khaira kullahu wa ayyajtaniba kullama yadurruhu. Ya, fa innahu mata qama bi muqtada hadhihi al-ukhuwah. Sesungguhnya seseorang, ya, kapanpun dirinya berusaha melaksanakan konsekuensi dari persaudaraan Islam ini, dia benar-benar memperhatikan persaudaraan Islam ini, sesama muslim ini, ya, dan dia benar-benar menganggap kaum muslimin ini sebagai saudaranya, maka dia akan ijtihada ayataharrallahu al-khaira kullahu. Dia akan bersungguh-sungguh untuk, ya, menyampaikan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim, ya. Dikarenakan, ya, orang yang menganggap kaum muslimin sebagai saudaranya tentunya ingin memberikan kebaikan sebagaimana dirinya memberikan kebaikan
kepada saudara-saudara kandungnya. Wa ayyajtaniba kullama yadurruhu, dan hendaknya ya tentunya dirinya akan apa? Berusaha menjauhi segala apa yang bisa memadharati orang muslim tersebut. Karena yang namanya saudara ini tentunya akan apa? Akan menjauhi hal-hal yang bisa menyakiti saudaranya. Jadi intinya ya, hak kaum muslimin secara umum ini tercakup di dalam sabda Rasulullah, al-muslimu akhul muslim. Jadi seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Kita anggap saudara. Kita anggap mereka sebagai saudara kita. Ya. Bila kita benar-benar menganggap mereka sebagai saudara kita, insyaallah taala kita akan bisa melaksanakan hak-hak yang seharusnya kita penuhi terhadap mereka. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis, ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.